Pernah kepikiran nggak sih kalau kayaknya ada pergeseran kekuatan global yang besar banget lagi terjadi? Nah, di balik sebuah ruang kuliah elit ada sebuah laporan yang baru aja bikin geger para cendekiawan di sana. Ayo kita bedah bareng-barang isinya. Wow, provokatif banget ya kutipannya. Kalimat ini katanya berasal dari sebuah laporan yang bikin para intelektual di seluruh dunia kaget dan maksa mereka semua bertanya-tanya. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Sebuah negara yang menurut analisis yang mengejutkan ini bangkit diam-diam buat mendominasi dunia. Jawaban soal siapa monster ini mungkin bakal bikin Anda kaget banget. Yap, Indonesia. Tapi tunggu dulu, sebelum kita lanjut, ada satu hal yang penting banget buat dipahami. Ini semua itu bagian dari sebuah kuliah fiktif yang menarik dari seorang karakter, Profesor Harvard bernama Collins Johnson. Dalam narasi ini, dialah yang berpendapat kalau bangsa inilah si monster baru di panggung dunia. Jadi, ayo kita telusuri argumen fiksi yang dia sampaikan yang benar-benar merombak semua asumsi kita. Oke, jadi ayo kita coba ikuti alur pikir si Profesor Johnson ini. Dia mulai dengan menguraikan gimana sebuah negara yang menurutnya harusnya nggak ada, malah sekarang jadi pusatnya ekonomi global. Nah, ini dia. Inti tesis dari profesor fiktif kita ini, dia berargumen kalau Indonesia itu sebuah paradoks geopolitik, sebuah negara yang melawan semua logika konvensional tentang gimana seharusnya sebuah negara adidaya itu terbentuk. Terus, gimana caranya Indonesia bisa sampai di titik ini, menurut analisisnya? Profesor Johnson nge-breakdown ini jadi 3 karakteristik fundamental dari masyarakatnya. 3 kekuatan super yang dalam teorinya ngejelasin kebangkitan misterius negara ini. Kekuatan super yang pertama, menurut profesor ini, adalah kemampuan unik orang Indonesia dalam menyerap ilmu pengetahuan. Bukan cuma cerdas biasa, tapi juga gigih banget dalam urusan pendidikan. Buat mendukung argumennya, Johnson nunjukin data, tentu datanya fiktif juga ya, kan ini bagian dari kuliahnya. Dia ngeklaim tingkat melek huruf yang hampir sempurna dan mayoritas penduduknya masuk universitas, yang menurutnya nunjukin kalau seluruh bangsa ini adalah sumber daya manusia yang berkualitas super tinggi. Kekuatan super kedua ini, wah, lebih menarik lagi katanya. Katanya, ini bukan cuma soal adopsi teknologi baru, tapi tentang benar-benar menyerapnya, menguasainya, dan ningkatin levelnya ke tingkat keahlian yang baru. Sebuah proses yang dia sebut sebagai hilirisasi dan craftsmanship. Menurut analisis fiktifnya ini, Indonesia itu udah kayak megang kendali monopoli atas bahan-bahan baku utama buat teknologi modern kita, kayak smartphone dan PC. Dalam skenario ini bukan lagi cuma jadi nomor 1, ini dominasi total. Dan yang ketiga, yang menurut si profesor adalah yang paling ngeri, adalah ketahanan kolektif. Dia ngegambarin kemampuan yang luar biasa buat bersatu dalam sekejap waktu menghadapi krisis dan menyelesaikannya dengan sangat tertib. Contoh utamanya dia pakai tsunami Aceh tahun 2004 di kuliahnya. Dunia waktu itu memprediksi bakal terjadi kekacauan total, tapi yang mereka lihat dalam narasinya justru keteraturan dan persatuan yang mencengangkan. Ini bukti nyata dari apa yang dia sebut sebagai ketahanan kolektif. Terus, dari mana datangnya ketiga kekuatan super ini menurut teorinya? Nah, Johnson berpendapat kalau sifat-sifat ini sama sekali bukan pilihan. Menurutnya, semua ini ditempa dalam api sejarah krisis yang berulang kali hampir memusnahkan bangsa ini. Mulai dari invasi kolonial sampai krisis moneter, setiap ancaman memaksa bangsa ini untuk beradaptasi atau musnah. Si profesor ini ngasih gambaran yang suram banget. Jakarta pasca perang itu cuma tumpukan abu. Dunia waktu itu dalam ceritanya percaya kalau Indonesia bakal butuh puluhan tahun cuma buat bangkit lagi. Tapi, apa yang terjadi selanjutnya menurut dia benar-benar di luar dugaan. Grafik ini nunjukin apa yang dia sebut pertumbuhan ajaib, pemulihan ekonomi dan industrialisasi yang super cepat yang bikin dunia melongo. Jadi, poin krusial dalam argumennya ya ini. Krisis di masa lalu itu secara langsung ngebentuk kekuatan di masa kini. Bertahan hidup itu bukan pilihan, tapi sebuah keharusan yang menempa DNA bangsa mereka. Nah, ini ngebawa kita ke zaman sekarang, di mana sang profesor ngeklaim kalau Indonesia memainkan peran yang nggak bisa digantikan sama sekali dalam ekonomi global saat ini. Dia ngeklaim kalau industri-industri global paling penting ini, mulai dari smartphone sampai mobil listrik, secara fundamental bergantung pada bahan baku dan logistik dari Indonesia.
Dalam tesisnya, kalau Indonesia stop, ya rantai pasok dunia juga ikut stop. Dia juga pakai evolusi citra buatan Indonesia sebagai bukti penguasaan keahlian dan perbaikan berkelanjutan, atau Kaizen. Menurutnya, ini nunjukin pergeseran dari sekedar produsen jadi inovator sejati. Oke, di bagian penutup kuliah fiksinya, Profesor Johnson ini ngasih tesis finalnya yang paling besar, yang mengikat semua argumennya jadi satu kesimpulan yang kuat. Dan ini dia klaim pamungkasnya, bahwa kekuatan tak terlihat yang dia yakini mendorong Indonesia, yaitu kecerdasan, inovasi, dan ketahanan kolektif, adalah kekuatan yang sama yang bakal membentuk masa depan dunia kita. Jadi kita tutup pembahasan soal narasi fiksi ini dengan sebuah pertanyaan yang lebih besar. Lepas dari ceritanya Profesor Johnson ini fakta atau fiksi, ini kan bikin kita mikir ya, apa yang bisa kita pelajari dari kisah sebuah bangsa, baik yang nyata maupun yang dibayangkan, soal kekuatan tersembunyi yang membentuk dunia kita dan masa depan yang menanti kita semua?